aroma wangi dari seorang perempuan, Masya Allah, luar biasa pengaruhnya pada kondisi kejiwaannya. Dan semoga kalian selalu ada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Teruntuk kalian yang belum menikah, doa Uni masih tetap sama ya guys. Semoga kalian segera dipertemukan dengan jodohnya masing-masing. Dan teruntuk yang sudah berumah tangga, semoga rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah guys. Dan mungkin juga yang sudah menikah tetapi belum dikaruniai keturunan, mohon bersabar ya, mungkin ini adalah ujian. Dan semoga Allah Azza wa Jalla segera menganugerahkan kepada kalian semua putra-putri yang solih dan solihah ya. Allahumma amin. Cie yang jomblo bilang aminnya kencang benar. Cakep deh pokoknya. Oke guys, seperti biasa di video kali ini Uni akan membahas berbagai macam topik yang tentunya sangat menarik untuk kalian simak. Untuk kalian ketahui maksudnya, kenapa jadi simak ya? Tapi sebelum Uni memulai pembahasannya, Uni mohon sekali kepada kalian semua yang baru hadir dan muncul di channel ini, silahkan dengan kerelaan hatinya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini. Jangan lupa untuk menyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan mendapatkan video terbaru dari Uni guys. Baiklah. Astagfirullahaladzim, apa itu? Mohon maaf guys, ada suara klakson Om Telolet Om itu kayaknya. Ya Allah, sabar. Susah banget jadi YouTuber. Oke guys, baiklah, langsung kita mulai saja ke pembahasannya. Jadi di video kali ini Uni akan membahas mengenai 13 karakter laki-laki yang perlu kita ketahui. Ya, pokoknya itulah intinya. Pasti sebagian dari kita nih ya, terutama selaku perempuan, kita tuh kadang suka penasaran gitu. Sebenarnya laki-laki ini maunya apa sih? Karakternya susah banget ditebak kan ya. Kadang suka A, kadang suka B, kadang bertingkah C, kadang bertingkah D. Nah, kita harus paham tuh sebenarnya karakter dan sifat laki-laki itu yang dominan seperti apa sih? Nah, simak deh kalian. Kalau emang pengen tahu, cus. Yang pertama, akal dan pikiran dominan, guys. Akal dan pikiran dominan. Maksudnya bagaimana tuh Uni? Oke, jadi di sini Uni akan jelaskan tapi pelan-pelan ya, jangan ngegas juga, biasa aja kali. Sabar. Jadi maksudnya akal pikiran dominan itu mereka tuh ketika mendapatkan sebuah masalah pasti langsung menemukan solusinya, begitu loh. Contohnya begini, ketika mereka berkendara nih ya, tiba-tiba tuh di jalan motor atau mobil mereka tiba-tiba mati. Entah itu karena habis bensin atau mungkin ban motor dan ban mobilnya bocor begitu. Jadi ketika mereka mengalami keadaan yang seperti itu tuh mereka langsung menemukan solusinya begitu loh. Otomatis mereka tuh langsung mencari tukang tambal ban begitu kan. Nah, beda lagi dengan perempuan guys. Perempuan itu mereka tuh ketika mendapatkan sebuah masalah tidak langsung menemukan solusinya. Tetapi ketika ban kendaraan mereka bocor, mereka akan turun dulu. Lihat kiri, kanan dulu, tengok bawah. Aduh, kenapa ini ya? Kenapa bisa bocor ya? Tadi perasaan baik-baik saja. Aduh, bagaimana ini ya? Ya Allah, mana nggak ada orang lagi. Ya Allah, sepi banget lagi nih jalanan. Ya Allah, gimana nih? Jalanan sepi lagi, ya Allah. Gak ada siapa-siapa, ya Allah. Ban ini kenapa bisa bocor? Ya Allah. Nah, pasti biasanya begitu kan perempuan.
pengalaman Uni tuh. Ya biasalah ya, namanya juga perempuan, pasti ujung-ujungnya kalau ada masalah baper duluan. Solusi mah belakangan deh, pokoknya baper aja dulu, begitu kan? Ya begitu emang perempuan, dipikir dulu begitu kan masalahnya, baru deh nemu solusi. Beda sama laki-laki, laki-laki kalau udah ada masalah langsung seketika itu juga menemukan solusinya. Mantap nggak tuh? Cakep bener jadi laki-laki. Yang kedua, laki-laki suka dihormati kepemimpinannya. Ya memang begitu sih ya, namanya juga laki-laki pastinya calon-calon pemimpin begitu loh. Sudah fitrahnya lah mereka ingin dihargai sebagai seorang calon pemimpin begitu. Kenapa jadi goyang-goyang nih pundak? Nih ya, laki-laki itu meskipun badannya pendek, kulitnya hitam, atau giginya kuning, atau rambutnya warna-warni, atau mungkin badannya kecil, tetap aja gitu kan karakternya tuh ya laki-laki. Fitrahnya ya emang pengen dihargai begitu kan, pengen dihormati. Itu emang udah fitrahnya begitu, ingin dianggap jantan begitu loh. Ya emang pada dasarnya laki-laki itu ingin dijadikan seorang pemimpin. Gak aneh sih ya. Ya pokoknya laki-laki itu ingin didahulukan, ingin didengar pembicaraannya, instruksinya. Pokoknya kurang lebih begitulah. Jadi teruntuk para umi dan abi di luar sana yang memiliki anak laki-laki, usahakan kalau ingin memberikan makanan di piring misalnya ya, itu jangan langsung ditumblek begitu, jangan ditumblek, apa ya bahasanya, jangan dihentakkan begitu piringnya ke atas meja, itu mereka langsung bisa tersinggung kepemimpinannya begitu loh, jadi ngambek begitu, bisa dibuang tuh sendok sama piringnya, bahaya kan tuh, Masya Allah. Nah beda sama anak perempuan tuh kalau kita misalkan hentak nih, pluk begitu kan, nih makan nak, itu biasa aja gitu kan, gak akan ada rasa tersinggung ataupun baper, biasa aja. Jadi sebenarnya di sini laki-laki atau perempuan sih yang baperan, entahlah. Nih makan nak makanannya, ya udah dimakan gitu kan, perempuan simple begitu aja, kok repot. Dalam ilmu kejiwaan juga, anak laki-laki itu sering banget loh meniru kelakuan ayahnya. Maksudnya tuh meniru apa yang selalu dilakukan oleh ayahnya. Contoh, bagaimana cara ayahnya makan, bagaimana cara ayahnya duduk, gelas apa saja yang dipakai. Meniru bagaimana cara berbicara juga. Ya, segala sesuatu yang ayahnya lakukan itu terkadang anak laki-laki suka menirunya. Jadi untuk kalian nih para akhwat di luar sana, cari jodoh tuh yang benar begitu kan. Jangan asal-asalan, cari jodoh yang solih begitu. Jangan cari yang perokok, nanti anak kita ikut-ikutan merokok juga. Anak kita, maksudnya anak kalian nanti ikut-ikutan merokok juga kan, bahaya. Yang ketiga, suka dihormati keputusannya guys. Ya iyalah ya, namanya juga laki-laki, setiap mereka memutuskan suatu keputusan pasti selalu ingin dihormati begitu keputusannya, gak mau dibantah lah begitu. Ya otomatis kita nih sebagai perempuan, ya udahlah ya, gak ada pilihan lain, sami'na wa ata'na aja, cari aman begitu. Yang keempat, tidak suka dihardik. Ya iyalah, bukan laki-laki aja kali, perempuan juga gak mau dihardik. Ya enggak guys? Iya kan? Nah ini tips nih buat kita sebagai perempuan. Kalau kita sudah menikah dan mempunyai seorang suami, ketika suami kita nih berbuat kesalahan, jangan langsung disalahkan, apalagi dihardik. Cobalah kita menasihati dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang begitu. Contohnya begini ya, udah lagi loh kok jadi pokoknya apa aja deh panggilannya, mau udah, mau mau mas, mau abang begitu kan. Abang, coba lihat deh si Maimunah, suaminya kagak perhatian banget, kasian kan dia benerin genteng sendiri, nyuci sendiri, angkat galon sendiri, pasang gas sendiri, kasian banget. Kadang-kadang dia juga suka kayang sendiri tuh saking pusingnya. Nah itu tuh secara
secara tidak langsung sebenarnya kita sedang menyinggung suami kita sendiri. Apa Uni suami kita sendiri? Emangnya Uni udah nikah? Ya belum juga sih, kan tadi cerita begitu. Ngebayangin aja dulu, kali aja kejadian. Beda nih sama perempuan. Perempuan kalau dinasehati, misalkan begini ya, ih kamu tuh keliru, ini bukan seperti ini, tapi seperti ini, lain kali diperbaiki lagi ya. Nah itu mereka tuh merasa diperhatikan begitu. Oh iya, terima kasih banyak. Beda sama laki-laki, mereka kalau dinasehati begitu auto jadi pemberontak deh itu dia. Kagak seneng banget rumahnya ya kalau dinasehati begitu. Yang kelima, tidak suka digurui. Walaupun pada dasarnya dia itu tidak tahu, ya pokoknya dia itu tidak mau digurui loh orangnya. Bagaimana sih ya, kok kita jadi bingung sendiri begitu loh. Ya balik lagi lah ke contoh yang tadi, pokoknya kita harus bisa bersikap bijak dalam menghadapi suami, dalam menghadapi seorang suami begitu loh. Ketika kita tahu nih kalau dia itu sedang melakukan sebuah kesalahan, nah pokoknya jangan langsung dihardik, apalagi disalahkan. Ya Allah, nggak bakalan terima banget tuh dia. Jadi kita sendiri begitu yang pusing. Ya pokoknya usahakan kalau emang kita ingin memberitahukan sebuah kesalahan pada diri dia, itu seolah-olah kita seperti orang yang bertanya gitu loh. Abang, coba lihat deh itu si Maimunah, suaminya kagak perhatian banget, kasihan kan dia, benerin genteng sendiri, angkat galon sendiri, cuci baju sendiri, kadang dia juga ganti pintu kamar sendiri loh bang, kagak perhatian banget. Gimana tuh menurut abang suami kayak gitu, harus diapain ya? Nah kayak gitulah kurang lebih. Padahal kita itu seolah meminta pendapat, padahal dalam hati ya nyinggung dia itu sebenarnya. Cuman dianya aja kagak peka begitu kan. Yang keenam, suka diterima kasihi. Ih maksudnya bagaimana nih Uni? Ya maksudnya laki-laki itu suka mendengar ucapan kata terima kasih dari seorang perempuan begitu. Nah kita nih kalau dikasih sesuatu apapun oleh laki-laki, jangan lupa ucap terima kasih. Karena mereka tuh ya senang banget begitu ketika kita sangat berterima kasih terhadap segala sesuatu hal yang mereka berikan kepada kita begitu loh. Jadi secara logika ketika kita berterima kasih atas apa yang mereka berikan kepada kita, otomatis dia akan melakukan kebaikan yang lebih baik lagi dari yang pernah dia lakukan begitu. Yang ketujuh, dia suka melindungi. Ya memang fitrahnya laki-laki begitu ya, selalu ingin melindungi seorang perempuan yang dianggap paling berharga dalam hidupnya. Cia, so sweet benar. Ya begitupun dengan perempuan. Perempuan itu pada dasarnya sifatnya nih ingin selalu dilindungi begitu. Jadi pengen nikah nih. Begitupun anak laki-laki ya, selalu ingin melindungi ibunya. Nih contohnya begini ya, kalau ada ibu-ibu nih jalan berdua sama anak laki-lakinya, meskipun anak laki-lakinya nih masih kecil, seorang penjahat nih yang mau ngebegal ibu-ibu ini pasti bakal mikir 2 kali kalau lihat ada anak laki-laki di sampingnya, meskipun anak laki-laki ini masih kecil. Beda kalau misalkan ibu-ibu jalan berdua sama anak perempuannya, beda tuh, soalnya kan sama-sama perempuan ya, sama-sama lemah begitu. Ya Allah, ngenes banget. Kedelapan, suka digoda. Ya namanya juga laki-laki ya, suka digoda. Wow, amazing. Masa sih? Iya deh kayaknya. Ya namanya juga laki-laki ya, mereka tuh nggak kuat nahan godaan begitu. Ya Allah ya Karim. Jadi nih kita sebagai calon seorang istri tentunya harus pintar dandan dan harus selalu terlihat seksi ketika di dalam rumah jumpa dengan suami begitu loh. Dan di dalam hadis juga dijelaskan bahwa perempuan ahli syurga itu adalah perempuan yang bisa membangkitkan syahwat suaminya. Wow, luar biasa. Lucu juga sih. Jadi pengen nikah nih. Karena pada dasarnya ya syahwat itu fitrahnya manusia lah ya begitu. Kesembilan, suka cium bau wangi. Ya iyalah, semua orang juga kan suka wangian. Masa iya suka bau got begitu? Apalagi bau bawang busuk, ya Allah tolong.
Pokoknya nih ya, kalau laki-laki udah nyium aroma wangi dari seorang perempuan, Masya Allah, luar biasa pengaruhnya pada kondisi kejiwaannya. Ya rasanya itu seperti Anda menjadi Iron Man begitu. Pokoknya pas mereka nyium bau wangi tuh dari perempuan, rasanya ingin selalu mendekat, merapat, begitu. Nyaman begitu mungkin ya, ya Allah. Tapi kalau perempuan nih nyium aroma yang kurang sedap gitu kan keluar dari badan suaminya, itu biasa aja. Karena kami nih kaum perempuan udah kebal, serius, kebal kami. Apalagi sama virus corona. Enggak juga sih sama virus corona, kayaknya takut juga. Tapi untuk para laki-laki juga jangan egois lah. Kami juga perempuan suka begitu kan sama wewangian. Jadi pakailah parfum, walaupun nggak seember juga nggak apa-apa. Yang penting kalian tuh nggak bau ketek, nggak bau asem, apalagi bau bangkai tikus begitu kan. Allahu Akbar deh. Yang ke-10, suka melihat keindahan. Berisik banget, biasa aja kali ngomongnya. Ya mohon maaf, namanya juga perempuan, suka bawel-bawel dikit kadang. Jadi untuk kita para kaum perempuan harus pandai-pandai menjaga kebersihan ya. Juga jangan lupa tuh kamar dirapihin lah, jangan didiemin aja. Kamar udah kayak hutan belantara begitu, berantakan benar. Pakaian juga tentunya harus diperhatikan ya, jangan tiap hari pakai daster. Ya Allah ya Karim, pakailah pakaian yang menarik perhatian. Bukan perhatian orang banyak, tapi perhatian dari seorang suami begitu. Masya Allah, so sweet benar. Dan mungkin untuk orang tua kalian yang sedang mencari berbagai macam peralatan pertanian, bisa kunjungi di toko Naga Terbang yang ada di Jalan 23 Januari nomor 41, Kota Madia, Kota Selatan, Gorontalo guys. Atau bisa hubungi juga di nomor di bawah ini. Oke guys, sampai di sini dulu video dari Uni. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan mendapatkan video terbaru dari Uni. Jangan lupa untuk di like dan di share juga ke sosial media yang kalian punya. Di komen juga ya. Sampai jumpa di video Uni berikutnya.